sebelumnya Nak Yoga mengerti tidak saya memanggil Anda di sini karena apa? Siap, tidak Pak, belum tahu. Oh ya, sebelumnya sudah pernah melakukan praktik konseling apa belum? Siap belum Pak. Apakah sudah mengerti apa artinya proses konseling itu seperti apa? Siap belum Pak. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya. Siapa? Apa itu bimbingan dan konseling. Jadi di dalam bimbingan dan konseling terdapat adanya konselor dan konseli. Jadi konselor adalah sebagai saya sebagai guru, dan konseli adalah sebagai siswa atau orang yang dibantu oleh konselor. Jadi tugasnya konselor yaitu membantu mencarikan solusi atau penyelesaian masalah yang dialami oleh konseli. Oh iya Pak. Mungkin masalah pribadi, masalah belajar atau masalah yang lainnya. Itu konselor tugasnya membantu. Dan konseli yaitu nantinya akan memutuskan sendiri keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Secara singkatnya adalah seperti itu tadi yang saya jelaskan. Siapa? Oh ya, tadi apa? Sebelum di sini tadi dari mana? Siapa? Dari kelas Pak. Oh ya, saya mendapat laporan dari Pak Satpam dan teman-teman bahwa Nak Yoga jika jam pelajaran sering colut. Bahkan kalau ini pas waktu istirahat pun sering masuk terlambat waktu jam pelajaran selanjutnya. Itu katanya melihat Pak Satpam melihat Nak Yoga itu di warung luar sekolahan dan sering melihatnya merokok. Apakah benar yang dikatakan Pak Satpam dan laporan yang saya terima? Siapa? Benar Pak. Kenapa kok begitu? Kan udah ada larangannya, tidak boleh seperti itu, melanggar peraturan sekolah. Siapa? Pak, jelaskan Pak. Karena saya itu sering melanggar itu bukan karena saya itu seolah-olah sikap saya itu seperti itu Pak. Dulu saya itu masih dibilang tertib juga tertib Pak. Di waktu SD itu Pak. Ketika saya SMP beranjak lebih dewasa, saya itu mengalami masalah-masalah yang bisa membuat pikiran maupun hati saya itu tidak tenang Pak. Contohnya masalah di dalam keluarga yang membuat saya itu tertekan oleh adanya bentakan atau sikap keras dari kedua orang tua saya Pak. Oh, jadi seperti itu. Iya Pak. Kalau boleh tahu itu dibentaknya karena apa? Gini Pak, yang pertama Pak, saya itu dipaksa untuk bekerja supaya saya itu mendapat penghasilan, dan penghasilannya itu diserahkan kepada orang tua Pak, dari hasil bekerja saya Pak, untuk membantu perekonomian orang tua supaya bisa memenuhi konsumsi seperti makan, berpendidikan, dan bisa bergaul seperti teman-teman saya yang lainnya Pak. Oh, jadi seperti itu. Siapa? Terus kenapa kok pelampiasannya di sekolah itu merokok? Kenapa tidak dengan kegiatan positif lainnya? Sebelumnya Pak menjelaskan, sebelum saya merokok itu dulunya saya tidak merokok Pak. Semenjak saya itu bekerja dan bergaul dengan orang-orang yang merokok, orang-orang yang sudah bekerja, saya itu ditawarin untuk merokok. Ini Nak, coba dulu rokok ini biar hati kamu sama pikiran kamu itu tenang. Saya coba satu Pak,
Satu itu saya pertama kali juga batuk Pak, merasakan rokok itu batuk gini. Tapi lama kelamaan kok enak gitu, menjadi kecanduan. Dan itu membuat saya ketagihan terus menerus dan sampai sekarang saya itu merokok. Bukan hal melampiaskan dalam sekolah Pak. Saya keluar sekolah itu karena di sekolah saya tahu tidak boleh merokok di dalam sekolah. Dan saya itu sudah kecanduan, ya mau gimana lagi Pak. Saya tetap mencari barang yang membuat saya itu tenang Pak. Contohnya saya itu bergantungan atau ketergantungan terhadap rokok tersebut Pak. Jadi saya setiap istirahat itu Pak, saya itu langsung ke warung dekat sekolah. Saya itu beli es sama merokok di situ Pak, untuk membuat pikiran saya itu tenang. Dan yang kedua yang Bapak tadi jelaskan ke saya sering terlambat. Itu bukan seolah-olah saya itu melambatkan diri untuk datang ke sekolah Pak, tetapi di sini di satu sisi saya itu membantu kedua orang tua saya dalam bekerja. Teman-teman saya lihat Pak, dia itu sebelum berangkat sekolah pasti dibangunin sama kedua orang tuanya, yang kedua dibikinin sarapan, yang ketiga disetrikain bajunya. Beda dengan saya Pak, kalau saya bangun jam 5 pagi membantu orang tua dulu, maupun itu cuci piring, ngepel, nyuci, terus membantu dalam bidang pekerjaan, menyiapkan dagangan-dagangan orang tua yang mau dibuat ke pasar untuk jualan. Setelah itu saya baru mandi, baru setrika, baru makan kalau ada makan, kalau nggak ada makan langsung berangkat ke sekolah. Itu alasan saya yang membuat saya datang ke sekolah itu terlambat Pak. Oh, jadi seperti itu. Siapa? Jadi yang pertama kamu merokok karena terpengaruh oleh temanmu di luar lingkungan sekolah. Ya. Dan yang kedua kamu di kelas itu merasa mungkin suntuk, akhirnya pas waktu istirahat kamu melampiaskan lagi dengan merokok karena sudah kecanduan. Dan juga di rumah kamu tertekan oleh pekerjaan yang kamu lakukan di rumah yang membuat kamu sering melampiaskannya, yaitu merokok. Siapa? Itu kamu merokok yang kamu rasakan itu apa? Ini Pak, yang pertama itu saya merasakan itu batuk Pak, karena kan pengenalan pertama kan gitu Pak, pasti batuk. Yang kedua saya itu merasa kecanduan. Yang saya rasakan itu setelah saya menghisap rokok itu kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata Pak. Jadi kenikmatan itu yang membuat saya ketergantungan atau kecanduan Pak. Oh iya, jadi seperti itu. Siapa? Merokok yang kamu rasakan adalah nikmat dan membuat kecanduan. Terus apakah kamu mengerti akibat dari merokok itu apa? Siapa? Saya juga mengerti akibat merokok itu menyebabkan paru-paru, menyebabkan jantung mengalami kesakitan dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa merusak organ tubuh dan membahayakan diri kita sendiri. Dari satu sisi saya ambil Pak, merokok itu menyebabkan penyakit-penyakit seperti itu, tetapi merokok itu juga menurut saya tidak bisa saya tinggalkan. Karena gimana Pak, setelah saya bekerja capek, obat yang paling saya rasakan paling mujarab itu cuma merokok Pak, yang bisa membuat saya tenang dan membuat saya itu merasa lebih fresh gitu Pak. Oh ya, yang kamu rasakan seperti itu ya. Siapa? Terus kenapa kegiatan atau kebiasaan merokok masih kamu lakukan? Kan sudah ada ini akibatnya kan merusak organ tubuh, kamu juga sudah mengerti. Apakah kamu tidak takut? Siapa? Saya menjelaskan Pak. Sebenarnya saya itu ketika diam dan merenungkan apa masalah-masalah yang saya alami, itu yang pertama saya juga merenungkan tentang saya itu merokok. Saya itu juga takut bila mana saya itu mengalami penyakit-penyakit dari akibat saya merokok
menjadi merusakkan organ-organ tubuh, menjadi saya itu tidak sehat gitu Pak. Saya itu juga terkadang saya juga memikirkan seperti itu Pak. Oh iya, bagus kalau seperti itu. Apakah kamu tidak ingin melepaskan kebiasaan buruk merokok? Siapa? Saya juga ingin. Dulu pernah Pak. Dulu 1 minggu itu saya menerapkan suatu metode, yang mana metode tersebut saya menggantikan rokok dengan sebuah permen. Jadi gini Pak, di 1 minggu yang lalu itu saya itu membeli permen, 1 hari itu 10 permen Pak, untuk menggantikan rokok tersebut Pak. Di hari pertama itu saya bisa melakukan, meskipun saya merasa bingung karena saya itu tidak merokok. Hari kedua semakin berhasil, dan hari yang terakhir itu entah kenapa saya ditawarin rokok lagi sama kawan saya. Itu saya mau Pak, yang mengakibatkan saya itu mengulang lagi yang saya awalnya tidak merokok menjadi merokok lagi Pak. Jadi metode tersebut tidak bisa saya gunakan lagi Pak, karena saya itu belum ada niatan yang pas gitu Pak. Oh, jadi seperti itu. Iya Pak. Terus kembali lagi ke masalah yang pertama tadi, merokok, dan yang selanjutnya yang tadi kan terlambat. Iya Pak. Itu kenapa itu kok bisa seperti itu? Dan sering terlambat masuk jam berikutnya. Nah, Apakah kurang diberi waktu istirahat 15 menit dari ketentuan sekolah? sebenarnya gini Pak, saya menjelaskan Pak ya. Kalau teman-teman saya yang lain itu kan jajannya di kantin, dia pasti tahu ini udah bel, ini udah jadwalnya masuk. Sementara saya itu di warung Pak, saya itu tidak mendengarkan adanya bel. Oke lah Pak, kalau kuliah kita diperbolehkan membawa HP. Kalau di SMA kan belum bisa membawa HP, belum diperbolehkan membawa HP kalau di SMA saya Pak. Jadi saya itu tidak tahu jam masuknya itu jam berapa. Saya tidak bisa, gimana ya Pak, tidak bisa tahu. Mengerti? Oh ya, mengerti Alarm lah ya gitu Pak. Tidak bisa mengerti, oh ini jam masuk, sebelum jam sekian aku udah masuk, biar saya itu tidak terlambat gitu Pak. Saya itu belum bisa seperti itu Pak gitu. Oh iya. Kan seharusnya menanggulangi seperti itu. Seharusnya anak juga itu membeli jajan ya di area lingkungan di dalam sekolah, jangan di luar sekolah. Jadi mengerti ya? Siap, mengerti Pak. Apa itu? Nah, itu berarti yang salah siapa, anak yoga atau sekolahnya? Siap, saya Pak yang salah Pak. Nah, terus selanjutnya kan sudah mengerti ya kalau itu salah. Siapa? Mau membenahi perilakunya enggak? Siap, Kira-kira. mau Pak. Mulai dari kapan? Izin Pak, izin menjelaskan. Saya memulainya itu setelah saya dikasih motivasi dari Bapak, yang tadi Bapak bilang rokok itu membahayakan bagi kesehatan. Yang kedua, terlambat itu perilaku yang salah. Itu saya akan benahi di minggu depan Pak. Saya akan membenahi, saya akan memulai perilaku yang baik. Ya, bagus. Mungkin saya bisa memberi masukan untuk menghilangkan kebiasaan buruk merokok ya. Siapa? Nah, mungkin juga bisa mungkin melihat pengetahuan dari YouTube agar membuat anak yoga itu merasa maksudnya mengerti gitu loh, Iya. akibat dan sebabnya, dan membuat anak yoga itu jera agar kebiasaan merokok itu bisa Hilangkan. 100% hilang. Nah, karena itu dapat merusak organ. Nah, nanti apa enggak sayang dengan tubuhnya,
kan nah yoga juga mempunyai cita-cita pastinya. Nah, nanti kalau sudah sakit-sakitan, apakah bisa untuk meraih cita-citanya? Kan apa namanya? Kan juga ini yang rugi nak yoga sendiri gitu loh. Iya Pak, benar Pak. Nah, terus untuk menanggulangi anak yoga tidak mengerti atau tidak mendengarkan bel masuk untuk pelajaran, seharusnya membeli jajanlah di dalam lingkungan sekolah. Nah, jadi seperti itu. Oh iya Pak. Siapa? Nah, nanti nak yoga sudah mengatakan bahwa akan merubah perilakunya yang saya katakan tergolong tidak benar ya. Iya Pak, Nah, benar, nanti salah. mau membenahi minggu depan. Oke, Ya. saya akan melihat atau memantau perkembangan perilaku nak yoga. Siapa? Apakah nak yoga sudah merasa sedikit terbantu dengan praktek konselingan seperti sekarang yang kita lakukan ini? Siapa? Saya merasa terbantu Pak. Dan saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dan saya itu mau bertanya Pak, bagaimana caranya mengasih pengertian saya terhadap orang tua saya supaya saya itu tidak terlambat datang ke sekolah. Saya datang terlambat ke sekolah, kenapa? Karena saya itu kan udah saya jelaskan tadi Pak, gitu. Iya. Jadi bagaimana saya mengasih pengertian ke orang tua saya Pak supaya saya bisa tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya. Jadi yang pertama memberitahu ke orang tua bahwa yang juga katakan tadi kan sering membantu gara-gara terlambat kan membantu orang tua. Siapa? Ya, memberi pengertian kepada orang tua bahwa sekolah itu tidak boleh terlambat Pak atau Bu, karena sudah ada aturannya. Kalau saya sering terlambat, nanti saya akan mendapatkan skor atau tidak boleh masuk sekolah dan bahkan dikeluarkan dari sekolah. Iya. Itu yang pertama harusnya Nak Yoga katakan kepada orang tua. Yang kedua, Nak Yoga harus pintar untuk mengatur waktunya, waktu belajar dan waktu tidurnya. Ya membantu, oke membantu, tetapi harus bisa mengatur waktu. Jangan sampai larut malam dan paginya nanti akan terlambat bangun dan terlambat untuk berangkat ke sekolah. Seperti itu. Dan izin bertanya, itu kan menurut pendapat Bapak ya Pak. Ya. Nah, pendapat orang tua saya itu lebih keras lagi dibanding solusi yang saya berikan, pengertian yang saya berikan. Terkadang saya itu juga gimana ya Pak, iri terhadap teman-teman saya yang jam 9 dia udah tidur, nanti jam 5 bangun untuk berangkat ke sekolah. Kalau saya tidak Pak, saya itu jam 6 itu udah bekerja Pak, jam 6 sore itu udah mulai bekerja membantu orang tua sampai larut jam 12 malam Pak. Dan gimana ya Pak, perilaku-perilaku seperti itu atau kegiatan-kegiatan seperti itu yang membuat saya itu selalu termenung di dalam kelas. Kadang saya tidur di dalam kelas akibat saya tidak bisa mengatur waktu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan gitu Pak. Bagaimana, pertanyaan saya gini Pak, bagaimana saya itu menghilangkan psikologis pikiran saya yang membuat saya itu tertekan terhadap apa yang diperlakukan orang tua saya terhadap saya gitu Pak. Ya, jadi gini, yang Nak Arga seharusnya lakukan, Nak Yoga seharusnya lakukan itu yang pertama kan mengatur waktu tadi. Iya Pak. Terus banyak-banyak memperdalam ilmu agama. Oh iya Pak. Nah, kan sudah diberi kan materi, maksudnya pengertian ya pelajaran agama ya, Pak. Bahwa kalau sering mendalami
agama dapat Ya. membuat pikiran itu menjadi tenang. Iya Pak. Nah, itu silahkan diterapkan dan mungkin bisa dikatakan lebih khusyuk lagi agar Ya, bisa pikirannya lebih agak sedikit tenang lah pasti. Nah, terus diimbangi dengan kegiatan mungkin berolahraga karena pikiran menjadi agak fresh. Iya Pak. Nah, terus dapat juga dengan mungkin refreshing kecil-kecilan lah untuk sedikit menghilangkan rasa mungkin jenuh Iya. dan penat itu. Iya Pak. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Oh iya Pak. Atau yoga sudah melakukan yang saya katakan itu tadi. Saya itu Pak, izin Pak, izin jelaskan. Saya tuh dari kecil ya Pak tidak merasakan yang namanya kasih sayang terhadap orang tua Pak. Kasih sayang orang tua terhadap anak itu tidak pernah saya rasakan. Teman-teman saya itu jam 3 sore itu dia mengaji diantar orang tuanya. Saya itu dibiarkan, tidak ada kasih sayang orang tua untuk mengantarkan anak ngaji. Terus teman-teman saya itu diantarkan olahraga seperti main futsal, badminton, dan lain sebagainya. Saya itu tidak pernah merasakan Pak. Yang saya rasakan dari kecil sampai sekarang itu hanya tekanan dan tekanan Pak. Ya, saya memahami perasaan juga. Nah, mungkin orang tua di rumah itu banyak beban pikirannya. Iya Pak, benar. Apakah di rumah tidak pernah mengobrol bersama dengan orang tua? Tidak pernah Pak. Mengobrol serius gitu tidak pernah Pak. Cuma yang dibahas itu cuma bagaimana keluarga itu mendapatkan uang supaya ekonominya itu bagus. Cuma itu yang saya rasakan setiap hari Pak. Oh iya, saya memberi sedikit masukan ya. Iya Pak. Coba nanti pulang dari sekolah, Yoga itu meminta kedua orang tua, maksudnya duduk santai, meminta ngobrol lah istilahnya. Iya Pak. Bertanya, silakan bertanya, Pak, Bu, kenapa di rumah saya mendapat tekanan seperti ini? Itu kenapa? Beri alasannya. Nah, mungkin menurut saya, mungkin itu kedua orang tua anak juga itu mempunyai permasalahan yang berat yang tidak mau nak yoga tahu, maksudnya kedua orang tua anak juga. Iya, siapa? Itu nanti silahkan nak yoga tanyakan, dan jika nanti masih belum mendapatkan jawaban atau titik terang, silahkan nak yoga kembali lagi ke ruang BK ini. Nanti coba saya akan memberikan solusi. Siapa? Mungkin itu yang dapat saya berikan solusi. Siapa? Mungkin sedikit membantu, semoga. Nah, apakah sudah terbantu dengan konselingan hari ini? Siapa? Saya merasa sudah terbantu Pak. Apakah masih punya pertanyaan atau ingin saya berikan solusi lagi? Siap, sudah Pak, cukup Pak. Oh ya, kalau begitu konselingan hari ini dapat kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama.